Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, tema 2, peristiwa kebangsaan, masa seputar proklamasi, pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sidang PPKI mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Sidang berikutnya yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Nah, di sini sidang mengambil keputusan penting antara lain yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Nah, berikut ini adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI selanjutnya pada tanggal 22 Agustus membahas tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Selanjutnya, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara
dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, anak-anak, berikut ini adalah wacana tentang proses pembentukan NKRI. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, anak-anak, itulah tadi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah tugas PPKI? Benar, tugasnya adalah membentuk kelengkapan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, apa hasil sidang PPKI yang pertama? Ya, hasilnya antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Selanjutnya yang ketiga, apa tujuan pembentukan KNI? Yaitu membantu tugas presiden. Nah, berikutnya, kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Dan yang kelima, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI yang pertama. Nah, anak-anak, kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Ini semua sudah ada dalam teks yang tadi sudah kalian baca. Kalian tinggal menyalinnya saja ya. Sekarang kita akan mengenal seorang tokoh yang bernama Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Namun pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Anak-anak, betapa indahnya hidup berbineka. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan. Ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Berikut ini adalah unsur-unsur budaya. Yang pertama yaitu religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, berikutnya unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Di Indonesia banyak sekali beraneka ragam orang-orang atau masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang berbeda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Keragaman alam Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Dari dataran tinggi sampai rendah, mata pencahariannya beragam. Nah, berikutnya unsur yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan.
Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Nah, selanjutnya unsur yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian khasnya, baik kesenian yang dapat dinikmati oleh mata seperti seni lukis, seni tari, dan juga seni yang lainnya, maupun kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, seperti lagu daerah dan lain sebagainya. Nah, unsur berikutnya adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Nah, berikutnya unsur yang keenam yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, kekerabatan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, unsur berikutnya adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri yang dinamakan dialek. Nah, dengan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, maka kita dapat saling berkomunikasi. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.